Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Husna. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Etika Manajemen Kewirausahaan. Yang pertama yaitu konsep manajemen. Di dalam konsep manajemen terdapat pengertian manajemen, fungsi manajemen, konsep manajemen sebagai ilmu, konsep manajemen sebagai seni, konsep manajemen sebagai profesi, dan konsep manajemen sebagai proses. Saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Manajemen adalah serangkaian aktivitas untuk mengelola dan mengatur dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan bantuan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia yang dikelola secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen biasanya disingkat dengan POAC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu aktivitas untuk menyusun rencana dan langkah awal dalam manajemen. Perencanaan di sini merupakan dasar untuk menetapkan 5W1H. Who, why, what, where, when, and how. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan. Lebih singkatnya, pengorganisasian ini merupakan pengelompokan bagaimana cara kita membagi tugas dalam manajemen. Fungsi yang ketiga yaitu accounting atau tindakan. Fungsi ini menjelaskan tindakan apa yang dilakukan di dalam manajemen. Yang keempat yaitu ada fungsi controlling atau pengawasan, yaitu aksi ini dilakukan untuk memantau alur manajemen agar sesuai rencana yang telah dibuat di awal. Konsep manajemen ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis dan logis. Konsep manajemen sebagai seni. Manajemen adalah sebuah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Konsep manajemen sebagai profesi. Semua kegiatan yang dilakukan di organisasi tentunya terdapat orang yang mengatur dan mengelolanya, yang biasanya disebut sebagai manajer. Manajemen sebagai proses adalah proses dilakukannya perencanaan, pengorganisasian, tindakan, pengawasan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu konsep etika. Etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma bagi hidup manusia yang diatur secara harmonis. Di sini manusia mempunyai perilaku baik buruknya dalam melakukan sesuatu. Macam-macam etika. Yang pertama yaitu ada etika deskriptif, normatif, etika deontologi, etika teleologi, dan etika keutamaan. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku yang telah ditentukan norma baik buruknya yang tumbuh di dalam masyarakat. Etika normatif, manusia menetapkan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya dalam berperilaku. Etika deontologi yaitu penilaian tindakan atau perilaku baik buruknya apakah sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teleologi yaitu penilaian tindakan atau perilaku baik buruknya yang dinilai dari tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Yang terakhir, etika keutamaan. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakteristik moral pada diri setiap orang. Manfaat etika yaitu kita dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Kita juga mempelajari perilaku baik di dalam masyarakat, dan juga etika mengajarkan kita bagaimana cara kita bersikap kritis dan rasional. Tujuan etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik pada diri setiap orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis yaitu yang pertama keluarga, diri sendiri,
lingkungan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan hakikat etika kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan secara sederhana dapat didefinisikan dengan kemampuan menciptakan suatu visi, inovasi, dan dapat melihat peluang yang ada di masa depan. Selanjutnya, poin B yaitu tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan adalah mewujudkan gagasan inovatif dari sesuatu di bidang usaha. Yang kedua yaitu menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga yaitu mengganti tatanan baru dalam bidang usaha. Yang keempat, memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang baru. Yang kelima yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bidang usaha. Yang keenam yaitu suatu proses untuk mengerjakan yang baru. Yang ketujuh yaitu menemukan cara-cara berpikir yang baru dan inovatif. Manfaat kewirausahaan yang pertama yaitu memberikan peluang dan kebebasan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu memberikan peluang pada perubahan. Yang ketiga yaitu meraih peluang untuk menciptakan potensi diri sepenuhnya. Yang keempat yaitu meraih peluang untuk mencari keuntungan. Yang kelima yaitu memiliki peluang dalam berperan aktif dalam masyarakat dan usahanya dapat diakui. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang dia sukai. Perbedaan tentang wirausaha dan wiraswasta. Wirausaha adalah seseorang yang lebih tertarik pada resiko-resiko dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sedangkan wiraswasta, dia itu lebih mengandalkan modal untuk menciptakan suatu usaha daripada memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Wirausaha mungkin adalah seorang manajer yang mengelola perusahaan yang bukan miliknya. Tetapi sedangkan seorang wiraswasta adalah seseorang yang memiliki usahanya sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan nih etika kewirausahaan, yaitu perilaku baik buruknya tata cara dalam berwirausaha. Kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau memulai wirausaha dengan berdagang dari kota ke kota. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bagaimana sifat atau tata cara berwirausaha menurut Rasulullah SAW, serta kita dapat mengamalkan, juga dapat menirukan bagaimana Rasulullah SAW berwirausaha. Manfaat etika kewirausahaan dalam Islam, yaitu yang pertama, menjaga persahabatan dan pergaulan, menjaga pelanggan, lalu menyenangkan orang lain, menjaga tali silaturahmi. Muslim millionary atau biasa disebut dengan jutawan muslim. Jutawan muslim ini mempunyai sifat percaya diri dan optimis sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dimiliki untuk tercapainya sebuah kesuksesan yang dia inginkan. Soal yang kelima yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan yang sukses. Yang pertama, karakteristik wirausaha yang sukses. Pertama yaitu melakukan hal yang disukai. Yang kedua, selalu merencanakan segala sesuatu. Yang ketiga, serius dalam mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mengelola uang dengan bijaksana. Kelima, kreatif dalam pemasaran. Yang keenam, selalu mengutamakan konsumen. Yang ketujuh, dapat mengenali konsumen. Kedelapan, mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Yang kesembilan, mempunyai daya tarik tersendiri. Yang kesepuluh yaitu memberikan kenyamanan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh wirausaha yang sukses. Yang pertama yaitu percaya diri, yang kedua keorisinilan, yang ketiga kreativitas, yang keempat yaitu pengambilan resiko.
Yang kelima yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang keenam memanfaatkan waktu. Yang ketujuh fokus pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu bersifat jujur. Soal yang keenam yaitu etika menemukan peluang-peluang dalam usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang seharusnya dimanfaatkan oleh wirausaha untuk memperoleh keuntungan. Lingkungan usaha selalu berubah-ubah, baik itu kebutuhan dan daya minat masyarakat. Jadi kita sebagai wirausaha harus mampu memanfaatkan perubahan lingkungan dengan mencari informasi-informasi terkait dan juga kebutuhan dan daya minat masyarakat. Kita sebagai wirausaha dengan memanfaatkan potensi dalam diri kita dalam rangka untuk menemukan peluang yang cocok di perubahan ini, maka kita perlu melakukan pendekatan, yaitu yang ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan dari luar ke dalam, yang kedua yaitu pendekatan dari dalam ke luar. Dapat didefinisikan dengan kita melakukan pendekatan dengan memenuhi kebutuhan atau menciptakan kebutuhan. Strategi dalam peluang usaha. Yang pertama yaitu pilih usaha yang kita sukai. Yang kedua, diusahakan jangan memilih usaha yang musiman. Yang ketiga ya mungkin memilih usaha dengan modal yang ringan. Dan juga jangan memilih usaha yang telah besar walaupun kemampuan keuangan kita mencukupi. Ada beberapa kriteria dalam menanggulangi kasus menemukan peluang usaha. Yang pertama yaitu identifikasi peluang dan persaingan. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Yang ketiga, modal pengembangan usaha. Yang keempat, kemampuan produksi. Yang kelima, merancang bisnis plan. Yang keenam adalah sumber dana. Demikian penjelasan atau presentasi untuk menjawab soal UTS Etika Manajemen Kewirausahaan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.